Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin Ustaz Syekh yang lebih berhak menjawab. Kita mungkin akan baca sebagiannya saja. Nah, bagus sekali ada pertanyaan. Bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang membenci atau mengkafirkan para sahabat seperti Syiah? Sikap kita jelas bahwa kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat. Kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat. Cuma Syiah itu pun bersekte-sekte. Ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini adalah Syiah yang paling ringannya. Mereka masih mengakui kekhilafahan Abu Bakar, masih mengakui kekhalifahan Umar, tetapi mereka menyatakan Ali lebih utama. Syiah yang seperti ini belum dikafirkan. Sesat iya, tapi kalau dikafirkan belum, karena mereka masih mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, hanya saja menyatakan Ali lebih utama. Jadi kalau sudah sampai tingkatan Syiah Rafidah itu banyak dianut oleh orang-orang Iran, orang-orang Irak, orang-orang mungkin Pakistan dan semisalnya. Sudah Syiah Rafidah, maka bukan lagi kaum muslimin. Ar-Rafidatu laisu fi muslimin, kata sebagian ulama. Orang-orang Rafidah bukan muslimin lagi. Bagaimana akan dikatakan Islam kalau mengatakan Jibril salah alamat? Harusnya Quran itu turun kepada Ali kok kepada Muhammad. Bayangkan, kalau seperti ini bagaimana nggak dikafirkan? Kemudian sikap kita jelas membenci mereka. Membenci orang-orang yang membenci para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Bolehkah atau sahkah salat berjamaah dengan mereka? Kita jadi makmum. Kalau sudah sampai tingkatan bid'ah mukafirah, bid'ah yang menjadikan seorang itu kafir, tidak sah salat di belakang orang yang kafir. Bid'ah kan ada dua macam, bid'atun mufassiqah dan bid'atun mukafirah. Bid'ah yang sudah sampai tingkatan kafir, maka tidak sah bermakmum dengannya. Tapi bid'ah yang belum sampai tingkatan kafir, masih sampai tingkatan fasik, sah bermakmum dengannya. Beliau yang lebih berhak. Insyaallah bagus sekali. Baik, pertanyaan di luar materi. Saya tinggal di daerah dingin. Bolehkah mandi janabah atau berwudu dengan air hangat, air yang dipanaskan dengan api atau alat pemanas? Dibolehkan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berwudu dengan air yang dipanaskan. Jadi tidak ada halangan. Karena air yang dipanaskan itu kan bukan air yang najis, tetap dikatakan air. Air yang tidak boleh untuk berwudu dan tidak boleh untuk mandi janabah, itu kan air yang najis. Air yang apa? Najis. Air yang dipanaskan dengan api atau dengan semisalnya dipanaskan, ini dibolehkan. Sahabat Ibnu Abbas atau yang lainnya pernah berwudu dengan menggunakan air yang dipanaskan dengan api. Selesai ya? Enggak dengar ya? Enggak dengar ya? Kamu dia selesai mana? Gimana lagi? Gimana lagi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada sebuah ucapan yang mengandung celaan terhadap sahabat Muawiyah. Ucapan itu kurang lebih seperti ini. Alih-alih melanjutkan sistem kekhalifahan sebelumnya, itu Khulafa Rasyidin, Muawiyah malah justru memutar jam ke sistem pemerintahan jahiliyah, yaitu sistem kerajaan. Apa bantahan terhadap ucapan seperti ini? Kekuasaan, kekhilafahan itu bisa didapat dengan salah satu dari tiga hal. Kekhilafahan itu bisa digapai dengan salah satu dari tiga hal. Yang pertama, ijma'nya kaum muslimin, kesepakatannya kaum muslimin untuk mengangkat seorang khalifah. Ini seperti di zaman Abu Bakar
beliau diangkat menjadi khalifah atas kesepakatan kaum muslimin. Sampai pun Ali dan Fatimah membaiat Ali. Demikian pula disepakati oleh alul halli wal aqdi. Seperti kekhilafahan Utsman. Alul halli wal aqdi itu adalah para tokoh agama dan pakar politik yang mereka itu berkompeten untuk mengangkat seorang yang mereka itu cakap dalam agama dan cakap dalam masalah perpolitikan untuk memimpin umat. Kalau ahlul halli wal aqdi ini telah sepakat, maka seorang menjadi khalifah. Jadi sistem yang pertama, seorang menjadi khalifah itu dengan sistem kesepakatan umat atau kesepakatan ahlul halli wal aqdi. Dikatakan ahlul halli wal aqdi itu orang-orang yang punya wewenang untuk mengikat ya bendera komando atau melepaskan bendera komando. Itu yang dimaksud dengan ahlul halli wal aqdi, memberikan tongkat komando ataupun mencopotnya. Cara yang kedua adalah dengan sistem wasiat dari yang sebelumnya, wasiat dari khalifah sebelumnya, seperti kekhilafahan Umar. Ini beliau sebagai khalifah karena mendapat wasiat dari Abu Bakar, nanti kalau saya mati yang memimpin umat adalah Umar. Sah. Yang ketiga adalah sistem kudeta, yaitu dengan menggulingkan kekuasaan yang sah, kemudian orang yang mengkudeta bisa menggulingkan dan menduduki tampuk kekuasaan. Sistem seperti ini sistem yang batil. Namun kalau terjadi, sah menurut kacamata syariat. Ya, sah menurut kacamata syariat, sehingga kita wajib taat kepada penguasa yang meraih kekuasaan dengan cara apa? Kudeta. Adapun sahabat Muawiyah radhiyallahu anhuma, Muawiyah bin Abi Sufyan, ini adalah iparnya Nabi sebenarnya dan salah satu sekretarisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan iparnya Nabi karena memang Ummu Habibah binti Abi Sufyan, kan istrinya Nabi, itu saudarinya Muawiyah. Itu yang pertama. Sekretarisnya karena memang dia adalah salah satu orang yang ditugasi untuk menulis wahyu. Apa mungkin orang yang seperti ini diamanahi untuk menulis wahyu, kemudian gak cakap untuk diamanahi mengatur umat. Ya kalau wahyu saja diamanahi, apalagi umat yang itu sifatnya apa? Duniawiyah. Dan ketahuilah bahwa Muawiyah itu adalah raja pertama dalam Islam. Orang mengistilahkan apa? Ini sistem kerajaan. Ya, sistem kerajaan turun temurun dari Umayyah. Ya. Turun temurun. Jawabannya, yang namanya khilafah itu kan didapat salah satu dari tiga hal tadi. Ya, sistem wasiat itu ada. Ya, itu ada. Sekarang yang jadi masalah, ya, apa kemudian Anda mencela sahabat Muawiyah? Bukankah di zaman Muawiyah, ya, umat itu bersatu, kondisi kaum muslimin makmur? Yang diinginkan itu dengan adanya kepemimpinan itu apa sih? Yang diinginkan itu adalah perkara agama ya terjaga dan masalah-masalah duniawiyah dan kerakyatan terjaga. Dan ini terwujud di zaman Muawiyah. Lalu Anda ingin mencari sistem apa lagi? Ya. Sekarang misalnya kita atau ada orang mengambil sistem demokrasi. Ya. Sistem demokrasi. Yang ada adalah ya keadilan itu belum terwujud sementara, ya, belum terwujud dengan sempurna dengan sistem ini. Kok kemudian mereka mencelani Muawiyah menggunakan sistem kerajaan turun temurun? Ini yang bagus kan sistem demokrasi misalnya. Sekarang sistem demokrasi yang kalian anut, sudahkah mampu mengangkat
ya harkat dan martabat rakyat yang didolimi, ya mereka bisa mengambil haknya? Ternyata belum. Sementara sistem kerajaan, yang penting rakyat itu makmur. Yang risih dengan sistem itu kan orang yang haus kekuasaan. Itu saja. Sementara rakyat lain yang penting makmur, aman, sudah beres. Ya, yang penting makmur, ya, rakyat itu aman. Nah, intinya bahwa kalau mau dikatakan kenapa Muawiyah nggak seperti sistem yang sebelumnya, ya, jawabannya ya karena memang masing-masing orang punya sistem. Sistemnya Abu Bakar nggak sama seperti sistemnya Umar. Sistemnya Umar nggak sama seperti Utsman. Ya, selama itu sistem tidak menyelisih agama, ya, tentu tidak ada kesalahan di sini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Satu lagi. Nah, maaf ini banyak sekali yang lebih tepat ya untuk depan insyaallah beliau Ustaz Afif yang akan menjawab pertanyaan ini. Bagus sekali. Saya pernah mendengar atau membaca ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang pahala orang yang mengamalkan sunnah itu pahalanya 50 kali dari pahala sahabat. Mohon penjelasannya karena banyak hadis menjelaskan keutamaan para sahabat. Hadis yang menyebutkan orang yang beramal di masa-masa seperti kita ini, ya masa-masa yang jauh dari masa kenabian, orang yang berpegang teguh dengan Islam itu seperti memegang bara api. Orang yang beramal dengan sunnah waktu itu seperti pahalanya apa? 50 ya dari sahabat. Ini benar. Yang seperti ini apa? Benar. Dan ini menunjukkan keutamaan mengamalkan sunnah di saat ditinggalkan oleh manusia. Namun bukan berarti keutamaan dari segala sisinya. Yang namanya keutamaan itu kan dilihat dari banyak apa? Sisi. Ini dari sisi ini saja. Tidak harus banyak itu lebih utama daripada yang sedikit. Contoh, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu siapa? Abu Hurairah. Tapi apakah dengan ini kemudian Abu Hurairah lebih mulia dari Abu Bakar? Kan tidak. Tentu dengan banyaknya hadis tentu banyak ilmunya kan? Banyaknya hadis yang dihafal banyak ilmu. Tapi apa kemudian Abu Hurairah lebih mulia dari Abu Bakar? Tidak harus. Kemuliaan itu tidak harus banyak. Contoh yang lain. Wanita yang sholat berjamaah di masjid itu mendapatkan pahala 27 derajat. Tapi sholatnya dia di rumahnya lebih utama daripada dia kalau sholat di masjid mendapatkan 27 derajat. Ingat ya, yang namanya mulia tidak harus banyak. Contohnya hadis tadi yang awal kita baca. Sahabat infak satu apa? Satu mud. Kemudian kita misalnya infak gunung Uhud. Dari sisi kapasitas lebih banyak mana? Lebih banyak infaknya kita misalnya. Tapi kualitas iman itulah yang membedakan. Jadi yang namanya kemuliaan tidak harus dilihat dari bentuk seperti itu. Terakhir saya akan kasih contoh. Ada dua orang berinfak. Yang ini miskin, yang ini kaya raya. Miliuner. Yang miskin ini dia makan saja sulit. Tapi kok dia berinfak satu piring nasi. Ada telur gorengnya, ada sayur kacangnya. Dengan ini yang miliuner infak 1 juta. Uang 1 juta untuk beli nasi kayak gini dapat berapa ratus piring. Ya. Tapi pahala lebih mulia yang berinfak 1 piring ini. Karena apa? Dia sudah miskin tapi kok rela berinfak seperti itu. Adapun dia orang yang kaya raya, 1 juta itu ringan. Ringan. Bukan berarti kita mengecilkan, ya, kamu gak ada pahalanya. Tetap. Tapi mau dibandingkan dengan ini dia sendiri saja butuh untuk makan. Kok dia rela menginfakkan? Sedangkan ini, 1 juta itu ringan. Ya. Nah, itu kalau ada. Tapi kadang orang semakin kaya perhitungan malah. Ya, 1 juta udah banyak sekali. Padahal ya Allah, ringan. Ya. Tapi kadang seperti itu. Semakin kaya semakin perhitungan. Makannya saja ngirit. Ya, lebih enak orang yang mungkin
hartanya sedikit makanya sering makan enak. Ya, nah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangan. Ini saya minta dengan keikhlasan, soal-soalnya saya bawa insyaallah bermanfaat bagi saya. Saya belajar dari kalian dari soal-soal ini. Demikian wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.